sholawat jadikan kedok jumpa fun dalam panggung yang sebenarnya tidak tepat untuk digunakan membaca sebuah munajat yang indah, sebuah sholawat, lantunan sholawat yang betul-betul subhanallah memiliki arti penting yang harus diiringi dengan bentuk kesadaran cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Sebenarnya fokusnya ke lampu-lampu itu, sama ke lagu, suara. Belum lagi nanti di situ ada glorifikasi. Sementara sholawat itu mulia untuk mencintai Nabi. Nabi mengajak orang untuk menjaga relasi suci dengan Allah, mengajak orang untuk membangun kesadaran terhadap lingkungan. Tetapi yang ada di panggung konser itu justru pola-pola yang bersifat glorifikasi yang mengarah kepada nafsu di sana. Panggung-panggung nafsu dengan mengatasnamakan sholawat sebenarnya. Bahkan cenderung melupakan sholawat, harus lampu mati segala kayak diskotik gimana. Ya Allah, itu menodai proses pelaksanaan sholawat menurut saya, Mas. Islam itu agama yang indah, Islam itu agama yang mengajarkan prinsip-prinsip nilai. Makanya saya jujur aja Mas Ari, paling muak itu orang-orang yang pengen membuat negara Islam. Muak terhadap orang-orang yang pengen membuat negara Islam. Itu membelokkan prinsip Islam. Islam bukan agama kekuasaan. Islam bukan agama untuk merebut kekuasaan, yang menenak bubu memanjakan seseorang yang mengatasnamakan Islam, terus ingin membuat sistem kekuasaan, terus dapat legitimasi dari Islam. Tidak. Islam itu agama nilai, prinsip keutamaan. Tidak bisa hanya dikuasai, dilegitimasi oleh sistem, oleh penguasa. Islam itu milik semuanya. Penguasa atau tidak penguasa berhak memiliki Islam, karena itu bentuk kesadaran fitrah. Makanya jangan ada orang yang menggunakan Islam sebagai legitimasi kekuasaan. Islam adalah legitimasi moral. Islam adalah legitimasi pembebasan. Islam adalah legitimasi pemberdayaan. Islam adalah legitimasi pencerahan. Islam akan menjadi dikatakan orang membelokkan Islam kalau memang Islam yang akui itu dijadikan legitimasi untuk kehendak kuasanya. Itu namanya orang yang sedang membelokkan makna Islam. Islam itu ada di kursi kekuasaan. Islam itu menyinari atau cahaya bagi penguasa yang duduk di kursi kekuasaan. Islam itu juga menyinari cahaya bagi mereka yang ada di pinggir-pinggir jalan, mereka yang sedang bekerja di bawah matahari yang menyengat. Dan Islam itu ada di mana-mana, di fitrahnya semua umat manusia. Jadi tidak benar ketika ada orang seolah-olah Islam itu harus menjadi sistem kekuasaan secara simbolik dalam pemerintahan, dalam negara. Tidak. Itu semua Islam adalah sistem nilai, di mana saja adalah membentuk kesadaran nilai, prinsip etis, kesadaran etis setiap individu, karena itu bagian daripada fitrah manusia. Nah, tidak bisa diklaim-klaim oleh orang-orang tertentu untuk kekuasaan. Sama sekarang ini kan banyak orang melakukan konser, ceramah-ceramah khurafat yang dibalut dengan sholawat. Sholawatnya bagus, sholawatnya indah, mengajak kita untuk mencintai Nabi yang agung, membebaskan dan mencerahkan Nabi besar Muhammad SAW. Tapi menjadi persoalan ketika orang
berkedok sholawat, tapi sebenarnya dia itu hanya menampilkan konser. Mosok sholawat kayak korplo atau apa mas? Mosok sholawat orang mengadakan sholawat, tapi proses pelaksanaannya apa? Proses pelaksanaannya pakai itu loh mas, sorot yang jarak jauh, yang biar pet itu. Jadi seolah-olah di situ ya jadi kedok, sholawat jadikan kedok, jumpa fun dalam panggung yang sebenarnya tidak tepat untuk digunakan membaca sebuah munajat yang indah, sebuah sholawat, lantunan sholawat yang betul-betul subhanallah memiliki arti penting yang harus diiringi dengan bentuk kesadaran cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Saya orang itu kalau harus melakukan konser terus di situ berkedok sholawat, itu menurut saya menodai makna munajat, menodai makna mahabbah kepada Nabi, mas. Sebenarnya fokusnya ke lampu-lampu itu, sama ke lagu, suara. Belum lagi nanti di situ ada glorifikasi. Sementara sholawat itu mulia untuk mencintai Nabi. Nabi mengajak orang untuk menjaga relasi suci dengan Allah, mengajak orang untuk membangun kesadaran terhadap lingkungan. Tetapi yang ada di panggung konser itu justru pola-pola yang bersifat glorifikasi yang mengarah kepada nafsu di sana. Panggung-panggung nafsu dengan mengatasnamakan sholawat sebenarnya. Ini saya berharap ada kesadaran bagaimana orang bersolawat tidak harus mubazir dengan biaya yang sangat mahal. Panggung-panggung itu kan dibiayai mahal, mas, minimal 200 juta. Mengundang tokoh-tokoh tertentu yang sekarang mulai turun drastis, nggak seperti dulu. Itu sholawat itu kalau zaman kecil kita dulu khidmah sekali. Sekarang orang baca sholawat di panggung-panggung yang dibuat semewah itu, sahdunya itu sahdu pada suara-suara apa istilahnya, suara-suara mic atau suara apa istilah, saya nggak paham istilah yang paling tepat, suara mikrofon atau suara tapi efek, temanya apa, mas? Efek. Suara efek. Suara efeknya, mas. Suara efeknya yang dadanya bergetar karena soundnya terlalu menggetarkan. Soundnya mahal, Pak. Kalau orang dulu dadanya bergetar karena lantunan sholawat. Sekarang dadanya bergetar bukan karena sholawatnya, karena soundnya itu. Bahkan cenderung melupakan sholawat. Harus lampu mati segala, kayak diskotik gimana. Ya Allah, itu menodai proses pelaksanaan sholawat menurut saya, mas. Sholawat yang mulia, yang agung, yang luar biasa.